Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuna Afida dari Prodi Sosiologi B 2019. Untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Politik kali ini, saya akan membahas tema ideologi politik dengan judul Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila menurut tokoh, fungsi Pancasila, makna Pancasila, juga apa yang dimaksud dengan judul saya itu. Mari simak penjelasan dari saya. Oke, sebelum lebih dalam, saya akan menjelaskan Pancasila menurut para tokoh. Namun saya akan mengambil satu tokoh saja, yaitu Pancasila menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengertian tingkah laku yang penting dan baik. Prinsip Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin adalah Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dalam perspektif ideologi bangsa dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama lingkungan dan mengatur hubungan dengan Tuhannya. Slide yang ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara yang mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Oke, lanjut. Oke, untuk slide yang ketiga akan membahas tentang apa saja sih fungsi Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi negara, tentu Pancasila memiliki fungsi. Berikut beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi. Fungsi yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk fungsi yang kedua, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila merupakan identitas bangsa untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Untuk yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara, juga sebagai kontrol sosial yang menjadikan tolak ukur sejauh mana negara kita telah mencapai cita-citanya. Itu adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi. Untuk yang selanjutnya, membahas tentang makna Pancasila sebagai ideologi. Seperti yang kita ketahui ya, Pancasila merupakan dasar negara yang patut dijunjung tinggi oleh setiap warga negara bangsa Indonesia. Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan bernegara yang tentu mempunyai beberapa makna. Untuk makna yang pertama, nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggara secara luas. Bisa diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk makna yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara, membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Begitulah makna Pancasila sebagai ideologi. Untuk slide yang selanjutnya atau slide yang terakhir, membahas tentang judul saya,
yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, yang artinya bahwa Pancasila merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ditujukan dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila mempunyai peran penting untuk menjunjung tinggi persatuan bangsa. Untuk maksud yang kedua adalah sila persatuan bangsa Indonesia juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan yang ada dalam masyarakat, berupa perbedaan bahasa, suku, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan juga perbedaan agama. Sekian, terima kasih.